Halo Studio Lovers, Pesta Demokrasi baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Bursa capres dari partai politik pendukung sudah mulai terkuak. Sosok Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah dua tokoh nasional yang sering dibicarakan sebagai figur penting yang elektabilitasnya sangat menjanjikan pada Pilpres 2024. Nah, bagaimanakah sebenarnya sisi kehidupan dua tokoh ini dalam berjuang menjadi orang nomor satu di Indonesia? Nggak pakai lama, yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, di usia mudanya Anies Baswedan telah menikmati kemapanan. Hal itu tidak terlepas dari kesuksesan orang tuanya yang berkiprah di dunia pendidikan. Sang ayah, Rashid Baswedan, pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia, sedangkan sang ibu pada masanya merupakan salah satu guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Anies juga adalah cucu dari pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan. Jadi bisa dikatakan ya Studio Lovers, Anies punya jembatan pendidikan yang mumpuni. Nah, Anies yang lahir 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat, sempat duduk di bangku sekolah SMA Negeri 2 Yogyakarta. Berkat kecerdasannya di Studio Lovers, Anies harus menunda kelulusannya selama setahun karena berkesempatan studi pendidikan di Amerika Serikat. Sepulangnya ke Indonesia, ia pun menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Kemudian lanjut kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Kemudian ia menempuh pendidikan magister di University of Maryland, Amerika Serikat dan studi doktoral di Northern Illinois University, Amerika Serikat. Di usia mudanya, Anies pun terpilih sebagai rektor termuda di Indonesia untuk memimpin Universitas Paramadina di usia 38 tahun. Super keren ya Studio Lovers. Nah, setelah memimpin universitas tersebut selama 8 tahun, Anies pun melebarkan sayap ke panggung politik di tahun 2014 silam, ketika ia dipercaya sebagai juru bicara tim pemenangan Jokowi JK dalam Pilpres. Kemenangan pasangan yang ia dukung kemudian mengantarkannya masuk pada Kabinet Indonesia Maju. Ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun jabatan tersebut hanya bisa ia nikmati selama 2 tahun. Namanya masuk dalam daftar menteri yang direshuffle. Hasrat politik Anies tidak meredup sampai di situ saja Studio Lovers. Bersama Sandiaga Uno, mereka memutuskan maju pada Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 dan berakhir dengan kemenangan. Selama memimpin ibu kota, eksistensi Anies semakin menanjak tinggi yang membuat Partai Nasdem kemudian mengusungnya sebagai calon presiden 2024 mendatang. Takjub ya Studio Lovers melihat usaha keras dari Pak Anies ini. Sementara untuk Ganjar Pranowo sendiri di Studio Lovers, ia merupakan putra daerah yang berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1968. Latar belakang pendidikannya juga berasal dari kampus yang sama nih dengan Anies Baswedan, hanya saja Ganjar memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, setelah merampungkan studi S1-nya, seperti kebanyakan lulusan dari jurusan hukum, Ganjar pun kemudian mendirikan kantor advokat dan di samping itu juga bekerja sebagai konsultan SDM di PT Prastawana Karya Samitra. Setelah malang melintang dan memiliki segudang pengalaman sebagai pengacara, di tahun 2003, Ganjar kemudian mulai tertarik terjun ke panggung politik. Ganjar memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya. Ganjar juga berhasil menyelesaikan studi magister Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Sungguh Pak Ganjar juga nih Studio Lovers panutan dalam dunia politik saat ini. Nah, Ganjar pun berhasil menduduki kursi DPR di Komisi 2 Bidang Hukum periode 2009-2014. Tidak puas akan pencapaiannya, setahun sebelum masa tugasnya habis nih Studio Lovers, Ganjar kemudian berani melepas statusnya sebagai wakil rakyat untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah bersama pasangannya kala itu, Heru Sujatmoko. Keputusan yang ia ambil pun berbuah manis, ia berhasil menang. Kini Ganjar telah memasuki periode keduanya sebagai gubernur Jawa Tengah bersama pasangan barunya, Tuj Yasin Maimun.
Nah, sebagai pejabat negara yang diatur dalam amanat undang-undang nih Studio Lovers, keduanya wajib melaporkan harta yang mereka punya. Atas dokumen yang mereka store itu pula diketahui bahwa keduanya bersaing dari segi nominal total kekayaan. Anis sendiri merujuk pada dokumen LHKPN yang terakhir ia laporkan pada tahun 2021 lalu, memiliki total kekayaan mencapai 10,9 miliar rupiah. Nah, beda sedikit nih dengan Ganjar Pranowo yang memiliki kekayaan sebesar 11,78 miliar rupiah. Dalam rincian LHKPN di luar kepemilikan kendaraan, Anies Baswedan diketahui memiliki kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai 14,7 miliar rupiah. Diikuti dengan surat berharga yang nilainya mencapai 61 juta rupiah. Lebih lengkap, Anies juga memiliki kas dan setara kas senilai 1,2 miliar rupiah. Sementara Ganjar Pranowo menginvestasikan hartanya untuk memiliki tanah dan bangunan di Purbalingga dan Bogor dengan total nilai mencapai 1,19 miliar rupiah. Sedangkan harta bergerak lainnya menembus di angka 415,8 juta rupiah. Terakhir, ada juga harta berupa kas dan setara kas yang nilainya mencapai 7 miliar rupiah. Jadi kekayaan mereka nih Studio Lovers sepertinya bisa menjadi amunisi untuk kampanye politik di Pilpres 2024 mendatang. Oke deh Studio Lovers, itulah informasi tentang sosok Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Dua figur penting yang saat ini terus menjadi pemberitaan di media. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa nih untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!